Halo teman-teman, semangat selalu dan jangan lupa bahagia. Untuk bisa hidup tenang di masa kini, kita harus bisa berdamai dengan masa lalu. Kali ini, The Seven akan review sebuah film horor yang berjudul Umma tahun 2022. Film diawali dengan memperlihatkan mimpi buruk seorang wanita yang bernama Sohyun tentang perlakuan ibunya di masa lalu. Sohyun yang kini merubah namanya menjadi Amanda terbangun dari tidurnya. Keesokan paginya, Amanda menuju ruang bawah tanah untuk menyimpan barang yang rusak. Amanda melihat sekeliling dan seolah merasa takut dengan banyaknya kabel dan alat elektronik di sana. Amanda pun segera keluar dari sana dan film pun baru dimulai. Amanda dan putrinya yang bernama Chris hidup bahagia di sebuah rumah sederhana di Amerika sambil beternak lebah. Amanda dan Chris mengemas madu yang mereka panen untuk dijual. Mereka sering menghabiskan waktu untuk membaca buku bersama. Malam harinya, hujan petir sangat menakutkan. Rumah Amanda yang tidak diterangi oleh listrik semakin menambah suasana mencekam. Amanda yang tak bisa tidur seolah melihat bayangan ibunya yang duduk di kursi. Chris yang terbangun segera menghampiri ibunya yang ketakutan. Chris menyalakan lilin dan memeluk ibunya. Amanda pun merasa lebih baik karena ada Chris di sisinya. Keesokan harinya, seorang pria yang bernama Denny datang untuk mengambil madu produksi Amanda, sekaligus mengantar persediaan makanan dan kebutuhan Amanda dan putrinya. Denny menjelaskan pada Amanda jika penjualan madunya sangat laris setelah dipasarkan secara online. Meskipun Amanda tidak mengerti dengan penjualan online, tapi dia sangat senang mendengarnya. Ketika Chris mengendarai sepeda menuju toko yang dimiliki Denny, di tengah jalan, seorang pria dari Korea menanyakan alamat padanya. Namun Chris tak mengerti dengan bahasa Korea. Sekilas, Chris melihat wadah aneh di jok belakang mobil pria itu. Dan mobil itu pun kembali melaju. Scene berpindah pada Amanda yang sedang membersihkan rumahnya. Tiba-tiba, mobil yang dikendarai oleh pria Korea yang tadi berpapasan dengan Chris melaju menuju halaman rumah Amanda. Amanda berteriak, menyuruh pria itu untuk mematikan mesin mobilnya. Ketika pria itu memanggil Amanda dengan nama Sohyun, Amanda terkejut dan ternyata pria itu adalah paman Amanda dari Korea. Amanda mengatakan jika dia tidak bisa berada di dekat listrik. Ketika sang paman menanyakan suaminya, Amanda menjawab jika dia tidak memiliki suami dan tidak membutuhkan suami. Paman Amanda protes ketika melihat foto Chris di rumah Amanda. Pamannya menyayangkan jika Chris tidak bisa berbahasa Korea, padahal dia keturunan orang Korea. Pamannya mengatakan
jika kedatangannya untuk memberitahukan bahwa ibu Amanda sudah meninggal 2 bulan yang lalu. Pamannya bercerita jika ibunya terus-terusan memanggil nama Sohyun ketika sekarat. Saat pamannya bercerita, Amanda seolah melihat ibunya berada di sana. Pamannya memberikan kotak berisi abu kremasi beserta barang kesayangan ibunya. Amanda menolak memakamkan abu kremasi ibunya dan mengusir pamannya untuk pergi. Namun, abu kremasi itu tetap berada di rumah Amanda. Scene beralih pada Chris yang sudah sampai di toko milik Denny. Beberapa remaja seumurannya mengolok-olok dari kejauhan. Chris segera menyerahkan pesanan Amanda pada Denny. Di sana, Chris bertemu dengan keponakan Denny yang bernama Ripper. Chris sangat menyukai riasan wajah yang dipakai oleh Ripper. Scene beralih pada Amanda yang sedang memandangi kotak berisi guci abu kremasi ibunya. Tiba-tiba, dia seolah mendengar sesuatu dari kamar Chris. Amanda pun segera memasuki kamar Chris. Di sana, dia melihat brosur dan formulir pendaftaran universitas. Tak lama kemudian, Chris pulang ke rumah. Dia melihat sebuah kotak di atas meja, dan Amanda melarang Chris menyentuhnya dan segera membawanya pergi. Amanda memandangi kotak itu dan kemudian membukanya. Amanda terkejut ketika melihat sesuatu di dalam kotak seperti bernapas. Amanda pun segera menutup kembali kotak itu dan menyimpannya di dalam lemari. Malam harinya, keanehan mulai terjadi. Amanda mendengar suara seperti Chris memanggilnya, berteriak minta tolong. Amanda mengejar suara itu ke halaman rumah, sambil memanggil nama putrinya. Tiba-tiba, suara Chris menghilang, dan saat suasana sunyi, Amanda mendengar ibunya yang sudah meninggal memanggil namanya dan menampakkan dirinya. Amanda sangat ketakutan, namun tiba-tiba Chris datang menyadarkannya. Keesokan harinya, Amanda menanyakan tentang brosur universitas pada Chris, dan Chris mengatakan bahwa dia mendapatkannya dari Denny. Scene beralih pada Amanda yang sedang mempacking madu hasil panen. Tiba-tiba, dia seolah teringat trauma masa kecilnya saat dikurung di dalam lemari oleh ibunya. Namun Denny datang dan membuat Amanda kembali tersadar. Amanda mengatakan jika dia tidak suka, Denny memberikan brosur pendaftaran kuliah pada Chris. Denny berkata jika Chris yang memintanya dan kuliah sangat baik untuk Chris. Amanda pun terdiam. Malam harinya, Amanda memandangi formulir pendaftaran kuliah itu. Amanda kembali teringat bagaimana dia dikekang oleh ibunya agar tidak pergi kemanapun. Pagi harinya, Amanda membuat sarang baru untuk lebahnya, sementara Chris membuat pendaftaran untuk kuliahnya. Ketika Amanda membuat sarang lebah, tiba-tiba
tudung pelindung Chris terjatuh. Amanda memakai pelindung itu dan tiba-tiba dia melihat penampakan hantu ibunya. Penampakan itu menghilang dan berpindah ke loteng tempat Chris berada. Amanda segera ke loteng karena mengkhawatirkan Chris. Sesampainya di sana, dia melihat formulir pendaftaran kuliah yang diketik oleh Chris. Tiba-tiba, lebah-lebah bersikap aneh mengerubungi jendela loteng tempat Amanda berdiri. Amanda terkejut ketika mendengar suara hantu ibunya memanggil namanya. Jantungnya tiba-tiba berdetak kencang. Hantu ibunya memeluknya erat. Amanda melepaskan diri dan menendangnya. Namun anehnya, ternyata yang Amanda tendang adalah Chris. Amanda terkejut dan marah ketika melihat Chris memakai hanbok almarhum ibunya. Amanda segera melepaskan hanbok itu dan menyimpannya di ruang bawah tanah. Ketika melihat lampu menyala di sana, Amanda kembali teringat pada trauma masa kecilnya yang sering disetrum oleh ibunya. Sementara itu, Chris mengintip dengan heran. Malam harinya, Chris yang penasaran menyelinap ke ruang bawah tanah. Chris membuka kotak abu kremasi neneknya. Tiba-tiba, lampu di sana pecah dan Amanda yang kerasukan hantu ibunya menahan pintu ruang bawah tanah dan membuat Chris tak bisa keluar. Chris berteriak minta tolong dan Amanda pun kembali tersadar. Ketika keluar, Chris menanyakan siapa wanita dalam foto. Amanda pun menjelaskan jika itu adalah foto ibunya yang sudah meninggal. Amanda pun jujur pada Chris jika isi kotak di ruang bawah tanah adalah abu kremasi ibunya. Amanda mulai memperlihatkan barang-barang kesayangan almarhum ibunya. Keesokan harinya, Amanda mengajak Danny dan keponakannya untuk bermain ke rumahnya. Pada malam hari, mereka berempat bermain bersama. Chris yang melihat Ripper yang mulai bosan dengan permainan itu, mengajak Ripper untuk bermain di kamarnya. Mereka mulai mengobrol dengan akrab. Ketika Ripper mengeluarkan ponselnya, Chris terkejut dan menyuruhnya untuk segera mematikan ponsel karena ibunya akan sakit parah jika dekat dengan listrik. Namun Ripper membantah karena sedari tadi saat duduk dekat Amanda baik-baik saja. Mendengar hal itu, Chris pun terdiam. Keesokan harinya, Chris datang ke ruang bawah tanah dan menyalakan generator listrik di sana. Suatu hari, Chris terkejut melihat formulir pendaftaran kuliahnya berantakan dan ketikannya amburadul. Chris pun marah dan mendatangi Amanda. Amanda membantahnya dan mengatakan bukan dia yang merusak formulir itu. Amanda mengatakan almarhum ibunya lah yang merusak formulir itu. Chris tak percaya dan mereka pun bertengkar. Chris meninggalkan Amanda sendirian.
Chris yang kesal mendatangi toko Denny dan menanyakan kebenaran penyakit ibunya jika dekat dengan listrik. Denny pun menjawab jika penyakit itu nyata bagi Amanda karena trauma yang pernah dialaminya. Scene beralih pada Amanda yang menggali tanah dan menguburkan abu kremasi ibunya dengan penuh amarah. Tiba-tiba cuaca berubah menjadi gelap, dan tali hanbok almarhum ibunya menarik Amanda. Amanda berusaha melepaskan ikatan kakinya dan berhasil. Cuaca pun kembali terang. Namun tiba-tiba sebuah kain menutupi wajahnya dan mencekik Amanda. Amanda pun pingsan. Scene beralih pada Chris yang mengendarai sepedanya. Ketika mobil milik Denny berusaha mengejarnya, Chris marah karena masih kesal pada Denny yang menyembunyikan fakta tentang penyakit ibunya. Tapi ternyata yang mengendarai mobil itu adalah Ripper. Chris dan Ripper pun mengobrol, dan Ripper meyakinkan Chris untuk kuliah agar memiliki banyak teman. Setelah mengobrol, Ripper mengantar Chris untuk pulang. Sesampainya di rumah, Chris merasa aneh ketika memasuki rumah yang begitu sunyi. Ketika Chris ke beranda, Chris melihat Amanda memakai hanbok almarhum neneknya. Amanda juga berdandan dan bersikap seperti almarhum neneknya. Amanda yang kerasukan membuat Chris ketakutan. Ketika Chris mencoba menjauh, wajah Amanda berubah menyeramkan menjadi hantu ibunya. Chris yang sangat ketakutan berlari keluar rumah. Sesampainya di luar, Chris melihat bulu binatang tergeletak, dan ketika dia melihat ke belakang, tampak rubah berekor 9 menyeringai. Chris pun segera berlari. Langkahnya terhenti ketika dia mendengar suara ibunya meminta tolong. Tiba-tiba Amanda yang kerasukan menyerang Chris dan terus memarahinya seperti almarhum ibu Amanda. Chris berusaha menyadarkan ibunya, dan akhirnya Amanda pun kembali tersadar dan segera melepas hanbok almarhum ibu Amanda. Amanda dan Chris pun berpelukan dan saling meminta maaf. Namun tiba-tiba kaki Amanda ditarik ke dalam lubang. Dan kini Amanda berada di dunia lain. Amanda mengatakan bahwa dia kini tak takut lagi. Amanda kini berada di ruangan masa kecilnya dulu. Amanda melihat kotak musik pemberian ibunya, dan dia pun menangis mengenang masa indah bersama sang ibu. Ibunya kini berada di sana. Amanda mengatakan jika dia tahu penderitaan ibunya. Dia tahu ibunya yang dulu dihormati sebagai penjahit ternama di Korea berubah menjadi wanita menderita setelah pindah ke Amerika, negeri yang asing bagi ibunya. Amanda menyuruh ibunya pergi dengan tenang. Amanda berjanji akan melakukan pemakaman yang layak untuk sang ibu. Amanda pun kembali tersadar dan keluar dari lubang tanah. Keesokan harinya, Amanda mengajak Chris melakukan sembahyang di depan makam ibunya yang sudah dimakamkan secara layak. Mereka menggunakan hanbok untuk menghormati almarhum ibu Amanda.
Beberapa hari kemudian, Denny menjemput Chris yang akan kuliah di luar kota. Amanda memeluk putrinya dan ikhlas membiarkan putrinya untuk pergi kuliah. Dan film pun berakhir.